Tanya Ustadz Maulana. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bes Nugraha, dalam program spesial Apalagi Kalau Bukan Ustadz Maulana Menjawab. Tanya Ustadz Maulana, apa tuh? Betul. Baik, kembali lagi bersama narasumber hebat kita, Ketua PDM Kota Medan, Ustadz Maulana Siregar MA. Dulunya sepak bola ya Ustadz ya? Iya. Masya Allah. Kita sapa terlebih dahulu, sampai lupa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat dong. Sehat-sehat anak muda. Anak muda ya, sering berolahraga, dulu pemain bola. Sampai sekarang masih main bola? Ya enggak lagi. Oh, udah jarang ya. Oke, beberapa episode yang lalu kita sudah membahas tentang VK informasi, terus kita produk-produk tarjih Muhammadiyah. Nah, kali ini kita akan membahas di episode ketiga wawasan ketarjihan. Ya. Itu. Mungkin sebagai pengantar yang ingin Ustaz sampaikan terkait dengan wawasan ketarjihan ini mungkin boleh dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Bes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat dakwah dan warga Perserikatan Muhammadiyah yang kita muliakan. Tema kita hari ini adalah wawasan ketarjihan. Ya, terutama ini materi juga yang sangat penting karena wawasan ketarjihan ini adalah yang melandasi hasil pemikiran keagamaan atau paham agama Muhammadiyah. Nah, dari sinilah landasannya Muhammadiyah punya paham keagamaan. Ya, jadi wawasan ketarjihan itu ada beberapa hal. Yang pertama ada namanya wawasan tajdid. Ya, nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang kedua ada wawasan toleransi. Yang ketiga ada namanya wawasan terbuka. Kemudian yang keempat adalah wawasan tidak berafiliasi mazhab. Dan kemudian adalah wawasan yang bersifat ijtihad jama'i atau ijtihad bersama. Nah, kita akan beri penjelasan singkat terutama tentang wawasan tajdid dulu. Nah, jadi memang di Muhammadiyah ini kan apalagi kita di juga anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita kan adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Nah, ya, jadi ada kata-kata tajdid itu dan bahkan majelis tarjih itu juga menggunakan kata tajdid. Nah, tajdid ini kan artinya secara umum adalah pembaharuan. Ya, nah jadi dengan adanya pembaharuan ini, nah, tajdid ini terbagi dua. Ada tajdid dalam arti pemurnian atau purifikasi, itu biasanya dalam bidang agama atau dalam bidang ibadah, akidah ya. Itu sifatnya pemurnian, memurni, mencari lagi pemahaman Islam yang murni. Nah, kemudian yang kedua adalah tajdid dalam arti dinamisasi. Nah, ini biasanya wilayahnya adalah wilayah muamalah dunyawiyat. Nah, di situ kalau udah masalah muamalah, ya itu dia sifatnya dinamisasi, perkembangan, dan sebagainya. Nah, jadi pandangan-pandangan tarjih itu harus tajdid. Nah, salah satu contohnya adalah kan kalau untuk tajdid dalam arti pemurnian adalah seluruh ibadah-ibadah terutama tuntunan ibadah, sholat, ya kita harus mengacu kepada pemahaman yang sudah dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Semua bacaan sholatnya harus berdasarkan kepada hadis-hadis Rasul yang sahih lewat penelusuran dan pengkajian-pengkajian untuk mencari kemurnian. Nah, sekarang kan sudah banyak pemahaman-pemahaman sholat dengan berbagai macam pendapat-pendapat fikih. Nah, kita alhamdulillah ya dengan pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah, ya insya Allah ya kita berusaha beramal dengan tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Nah, kemudian dalam bidang muamalah duniawiyat, nah itulah kita ada namanya dinamisasi. Nah, misalnya apa perkembangan tajdid sekarang itu kan udah digambarkan dari sejak dulu. Misalnya tentang arah kiblat ya. Di saat orang pada waktu itu
belum membahas betul tentang arah kiblat. Kiai Jamal Dahlan sudah, dan bahkan mengatakan bahwa letak geografis Indonesia itu tidak menghadap ke Ka'bah, ya. Bukan menghadap ke Timur Tengah, tapi kita menghadap ke Afrika. Nah, dan ternyata itu dibuktikan 2010 kan akhirnya Fatwa MUI menegaskan seperti itu, walaupun pada awalnya ditentang. Nah, kemudian apalagi pandangan Tajdid Muhammadiyah ya tentang hisab. Nah, itulah pandangan yang paling mutakhir, ya, yang paling kekinian itu adalah pandangan ya kalender Hijriah global tunggal. Nah, ini wawasan tajdidnya sangat tinggi. Artinya Muhammadiyah berpikir sudah banyak dialektika tentang hisab ru'yat, ya, sampai hari kiamat pun ini nggak akan selesai, dan Muhammadiyah berpikir mencari terobosan bagaimana bisa mempersatukan umat Islam. Ya, maka muncullah wawasan tajdid itu, salah satunya adalah pemunculan kalender Hijriah global tunggal. Itulah bagian dari tajdid Muhammadiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wawasan yang kedua adalah wawasan toleransi. Ya, wawasan toleransi. Kenapa disebut toleransi? Jadi Muhammadiyah dalam hal penerangan tarjih di buku Tarjih jilid 1 di halaman belakang itu disebutkan dalam penerangan tarjih itu, ya, Muhammadiyah itu dalam mengambil segala keputusan dengan pembahasan-pembahasan itu tidak menafikan pendapat lain. Jadi kita nggak menganggap pendapat lain itu salah, ya, di luar kita. Ya, kita punya pendapat yang menurut kita benar, tapi kita juga menghargai pendapat yang lain. Nah, itu yang disebut dengan toleransi. Nah, kemudian yang ketiga, wawasan ketarjihan yang ketiga ada namanya terbuka. Kenapa terbuka? Karena memang itu kan hasil pemikiran manusia, ijtihad yang diupayakan dengan pemahaman yang maksimal ketika itu, ya, dengan keterbatasan literatur barangkali atau bagaimana. Dan nah, ketika kemudian pada tahap berikutnya ditemukan dalil yang lebih kuat, dalil yang lebih bernas lagi, maka keputusan itu bisa berubah. Nah, itu makanya keputusan tarjih terbuka untuk dikoreksi. Nah, kalau memang ditemukan dalil-dalil yang lebih kuat. Nah, itulah prinsip-prinsipnya, terutama dalam wawasan ketarjihan yang ketiga. Nah, yang keempat, wawasan ketarjihan yang keempat itu adalah tidak berafiliasi mazhab. Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi Muhammadiyah kalau ditanya apa mazhabnya, nggak ada, ya. Kita nggak Syafi'i, kita nggak Hambali, Hanafi, atau Maliki. Ya, bahkan juga jangan sampai nanti kita mazhabnya apa tarjih, enggak, gitu, ya. Nah, jadi kita Muhammadiyah itu tidak berafiliasi mazhab. Ini sering dituding orang kita melupakan turos. Turos itu maksudnya kitab-kitab klasik, ya, bersejarah. Artinya mengabaikan pendapat ulama-ulama klasik dulu yang sudah banyak memikirkan pemahaman keislaman, seolah-olah kita abaikan. Tidak, itu salah besar itu. Ya, tidak berafiliasi mazhab di sini maksudnya bukan berarti anti mazhab. Nah, tapi nanti kita akan lihat ternyata banyak keputusan-keputusan tarjih yang memilih di antara pendapat-pendapat mazhab tersebut. Karena tidak mungkin kita memahami agama, ya, dari sumber-sumber yang termasuk kan imam mazhab itu yang boleh dibilang dekat dengan zaman Nabi juga, selain ulama salaf, gitu, ya. Nah, jadi kan Imam Syafi'i kan ulama salaf juga sebenarnya, ya, mereka imam mazhab itu ulama salaf. Nah, artinya kita harus merujuk kepada mereka. Nah, makanya dalam putusan-putusan tarjih itu, misalnya dalam bidang ibadah, sholat, kita kayaknya banyak mendekati Hambali, misal. Seperti bismillah disirkan atau dijaharkan. Itu kan kalau dijaharkan Syafi'i misalnya. Nah, atau dalam putusan tentang kunut subuh atau kunut nazilah atau kunut witir. Nah, nanti kan kalau masalah kunut kan ada pendapat Imam Syafi'i, ya, dengan Maliki berkunut. Walaupun ada perbedaan, kalau Syafi'i kunutnya sesudah bangkit dari ruku, baru baca doa kunut. Kalau mazhab Maliki sesudah baca surat sebelum ruku dia baca kunut. Nah, mazhab Hambali kunutnya bukan kunut subuh itu, bukan kunut nazilah karena ada bencana. Nah, satu lagi mazhab Hanafi tidak kunut sama sekali.
baik kunut subuh maupun kunut nazilah maupun kunut witir. Kenapa? Karena mereka berpegangan pada pendapat misalnya Nabi pernah kunut selama sebulan, kemudian mendapat teguran ya dari Allah, surat Ali Imran ya 128 ya, tidak ada hak bagimu Muhammad ya untuk melaknat mereka. Sejak itulah Nabi Muhammad tidak pernah kunut lagi sampai meninggal dunia. Nah, maka mereka beranggapan oh nggak ada lagi kunut itu gitu. Nah, Muhammadiyah posisinya di mana? Muhammadiyah posisinya di antara pendapat mazhab itu dalam hal kunut kita kayaknya lebih dekat ke Hanafi. Nanti dalam bidang lain kita dalam ibadah misalnya duduk iftiros atau duduk tawaruk ketika rakaat terakhir ya kita cenderung ke mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau dikatakan Muhammadiyah meninggalkan tradisi klasik keilmuan para ulama mazhab, tidak ya, kita tetap mengacu kepada mereka, mempertimbangkan pendapat-pendapat mereka untuk memilih yang terbaik. Itulah pengertian tarjih yang pernah kita uraikan, membanding-bandingkan pendapat ulama untuk dipilih yang paling kuat di antara pendapat tersebut. Nah, itu ya terutama wawasan tentang tidak berafiliasi mazhab. Nah, yang selanjutnya adalah ijtihad jama'i. Nah, kenapa ijtihad jama'i? Muhammadiyah dalam mengambil keputusan itu secara bersama-sama. Nah, karena mencari ulama yang sekelas Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi nggak ada lagi sekarang, susah. Ini zaman spesialisasi. Ya, jadi ilmunya semakin mengecil dan tapi dia menunjukkan kepada kepakaran. Kalau dulu kan semua kapita selekta, semuanya dimiliki. Kalau bahasa kita sekarang namanya MSc, Master Segala Ilmu. Ya. Nah, semua dikuasai gitu ya. Tapi kalau sekarang enggak, sekarang udah pada tahap spesialisasi. Nah, jadi oleh karena itu, ya caranya bagaimana? Menghimpun para ulama-ulama dalam berbagai bidang keilmuan di dalam majelis tarjih. Nah, kemudian dicarilah tema apa yang mau dibahas, kemudian ulama itu membincangkan dengan melibatkan pakar-pakar lain. Ya, seperti kita sampaikan juga bahwa membahas tentang rokok haram itu bukan cuma persoalan agama saja, tapi juga harus persoalan kesehatan. Undang dokter, undang spesialis yang memahami jantung atau ilmu biomedik tentang zat-zat tertentu. Nah, kita dengar pendapat mereka dan baru kemudian keputusannya diambil secara bersama-sama. Dan itu lebih kuat dan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa pendapat pribadi Ustadz-Ustadz Muhammadiyah tidak lebih kuat daripada pendapat putusan majelis tarjih yang diputuskan oleh seluruh ulama yang sudah duduk bersama, bermufakat, berkumpul, memutuskan segala sesuatunya. Nah, jadi ya apa ya, ini pernah ditunjukkan oleh seorang Pak Jindar Tamimi kalau nggak salah, ketika dia berbeda pendapat dengan putusan tarjih, dia tidak mengatakan pendapat saya benar begini ya, tapi dia bilang ya saya berbeda dengan pendapat tarjih ya, bahkan anak istrinya pun kalau bisa ikut pendapat tarjih daripada pendapat pribadi. Nah, begitulah seharusnya Ustadz-Ustadz Muhammadiyah ya, jangan ego keilmuan ya, seolah-olah oh saya kan pakar ya, saya ini dan sebagainya. Ya, putusan tarjih itu kan diambil secara bersama-sama, secara matang, diperdebatkan panjang lewat proses yang sangat panjang. Ya, pada episode yang lalu kan kita sudah jelaskan mulai dari pramunas, mulai dari seminar-seminar, dikumpulkan bahan, diperdebatkan dengan berbagai bidang keilmuan, sampai akhirnya menjadi sebuah keputusan. Ternyata ijtihad jamaah itu bukan dalam proses pengambilan putusan tarjih saja. Ya, rapat-rapat pimpinan perserikatan, baik PDM, pimpinan pusat, pimpinan wilayah, itu kan ngambilnya secara bersama-sama tuh, kolegial kolektif itu. Nah, jadi pendapat ketua itu ya nggak dominan di situ. Jadi kita bisa menyampaikan semua pandangan-pandangan, mempertimbangkan, diputuskan. Nah, ketika sudah diputuskan pendapat itu, kita hargai prosesnya. Ya, itulah yang disebut dengan sami'na wa ata'na tadi. Nah, itulah beberapa hal wawasan. Nah, jadi wawasan ketarjihan tadi ini melandasi segala keputusan-keputusan Muhammadiyah di bidang keagamaan. Nah, jadi misalnya tajdid ya, semangatnya harus yang dibahas Muhammadiyah itu harus membangun tajdid itu pembaharuan. Apa nih? Ya KHGT salah satunya contohnya.
Nah, terus harus apa tadi disebutkan toleransi ya, kita nggak menganggap diri kita yang paling benar, yang lain salah, hitam putih ya. Kita menghargai pendapat yang lain yang berbeda. Tapi kita juga punya pendapat yang kita perpegangi. Terus terbuka, ya putusan tarjih, ya, namanya juga putusan manusia yang berusaha maksimal mengeluarkan segala pemikirannya pada waktu itu. Tapi ternyata belakangan ditemukan dalil yang lebih kuat. Ya, putusan tarjih boleh dikoreksi. Ya, nah, contohnya apa? Ya, contohnya salah satunya adalah dulu kan pernah ada larangan gambar Kiai Ahmad Dahlan. Ya, karena ada hadis katanya yang paling keras siksaannya di hari kiamat ya al-musawwirun, orang yang membentuk rupa, pelukis, pematung, pemahat ya, termasuk fotografer. Nah, itu paling keras siksaannya di neraka nanti. Nah, hadisnya kan sekeras itu. Nah, tapi ternyata kan dipahami dengan pendekatan tekstual, kontekstual, pendekatan-pendekatan bayani, irfani, dan burhani ya. Nah, akhirnya diputuskan bahwa oh iya, konteksnya Rasulullah pada waktu itu kan mengatakan itu karena memang umat Islam sudah terbiasa dengan patung-patung, gambar ya, sehingga akidahnya belum cukup apa. Nah, tapi kita sekarang barangkali nggak akan ada lewat patung Sisingamangaraja berhenti sebentar kita sembah gitu. Ya, nanti orang akan bilang oh udah gila itu orang tuh. Nah, tapi kalau dulu nengok patung, pantang patung nampak sembah. Nah, makanya putusan itu berubah kan. Nah, dikoreksi ulang. Nah, salah satunya yang pernah kami ikut koreksi juga waktu itu adalah Munas Tarji 2010 di Malang itu tentang bacaan doa iftitah Khofifatain. Dulu kan di Tarji yang lama jilid 1 Subhanazil mulki wal izzati wal jabarut wal kibriyahi wal azamah. Nah, ternyata itu dalam pembahasan ditemukan itu doa sujud. Mirip. Nah, yang doa yang langsung itu dari Huzaifah al-Yaman dalam kitab Majma'uz Zawaid ya Al-Haisami. Nah, di situ disebutkan bahwa Subhanallahi zil malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Nah, ketika itu disampaikan dalam sidang tarjih dan ternyata diterima oleh seluruh peserta musyawarah dan akhirnya diputuskan dirubahlah Subhanazil mulki menjadi Subhanallahi zil mulki dan seterusnya. Nah, itu. Jadi itulah beberapa putusan tarjih walaupun 2024 yang lalu ada penyempurnaan manhaj tarjih ya, salah satunya itu tadi ada wawasan tentang wasatiyah ya. Saya belum berani menyampaikan ini karena ya masih belum dikeluarkan tanfisnya ya, karena masih menjadi bahan perdebatan pada waktu itu. Ya, kita tunggu sajalah dari pimpinan pusat Muhammadiyah nanti yang terbarunya. Terbarunya ya. Ya. Baik. Itu dia ya, sahabat dakwah Muhammadiyah terkait dengan pemaparan sedikit terkait dengan wawasan ketarjihan oleh Ustadz Maulana Siregar. Nah, kini saatnya kita bertanya-tanya Ya. dalam program Ustadz Maulana menjawab. Tanya Ustadz Maulana, apa tuh? Baik, Ustadz. Terkait dengan wawasan ketarjihan ini kan menjadi landasan lah ya, yang melandasi sebuah putusan tarjih. Itu banyak sekali wawasan-wawasannya. Nah, selain itu, ketika sebuah putusan itu diambil, apakah ada lagi yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan? Iya, pertimbangan-pertimbangannya. Jadi ya kemarin itu kan sudah dirumuskan. Jadi kemarin manhaj tarjih itu semakin sempurna ya. Mulai dari masalah 5 ya yang dibahas pada tahun-tahun awal-awal berdirinya majelis tarjih. Ya, sabilullah, ibadah, apa itu makna dunia. Ya, kemudian dikembangkan lagi manhaj tarjih Profesor Asmuni Abdurrahman itu. Ya, bagaimana konsep hadis ya menurut tarjih. Bagaimana ini nah kemudian muncul kemarin itu ya itulah pemahaman fikih itu yang dengan pendekatan asumsi integralistik dan asumsi hierarkis yang kemarin itu ya. Jadi yang integralistik itu mengumpulkan seluruh dalil-dalil ya, baik yang menyangkut tentang persoalan yang sedang dibahas atau yang tidak bersinggungan dengan itu menjadi sebuah norma. Nah, baru nanti lahir asumsi hierarkis, ada norma-norma di situ.
Ya, ada asumsi dasarnya itu ada al-qiyamu al-asasiyah, prinsip-prinsip dasar, tauhid, akhlakul karimah, terus dibangun lagi prinsip umumnya, kuliatnya ya, kemudian nanti ada ahkamul far'iyahnya. Jadi semakin lengkap. Nah, ditambah lagi yang saya lihat dari putusan-putusan tarjih itu adalah ya diambil putusan secara komprehensif. Jadi bukan hanya dari sudut pandang ulama-ulama dalam bidang keagamaan saja, tapi kalau ada persoalan tentang hal-hal ya, misalnya sekarang ada fikih agraria itu, sudah dibahas juga. Ya, diambil ahli dalam bidang pertanahan yang pakar tentang bidang itu. Nah, kita dalam sisi keagamaan melihatnya bagaimana maslahat dan mudaratnya. Barulah lahir haram, barulah lahir itu dan sebagainya. Nah, jadi segala keputusan dan bahkan mohon maaf untuk dalam bidang hadis saja kita nggak bisa baca 1-2 hadis. Berapa hadis dikumpulkan, dicari sehingga baru diambil sebuah keputusan. Nah, begitulah berhati-hatinya ulama-ulama tarjih Muhammadiyah kita dalam mengambil segala keputusan. Keputusan itu ya. Masya Allah, ternyata panjang ya, seperti mungkin di episode sebelumnya ya. Ini Yang mungkin merasa, oh kenapa Muhammadiyah seperti ini, padahal prosesnya panjang. panjang Ya. perdebatan yang sangat melelahkan. Bahkan di internal perdebatan itu ya. Iya. Oke, terkait dengan wawasan-wawasan ketarjihan ini kan banyak, ada wawasan tajdid, toleransi, terbuka, tidak berafiliasi mazhab, dan ijtihad jama'i. Ketika sebuah putusan itu, wawasan itu harus ada di dalam sebuah putusan itu semua. Ya, itu menjadi sebuah landasan. Ya, jadi segala keputusan kita itu ya tadi jangan terikat pada satu mazhab. Ya, bahkan tidak berafiliasi. Setiap putusan itu harus punya ruh tajdid. Ya, bagaimana ruh tajdidnya itu ya ada pembaharuan di situ. Ya, dulu ketika ada orang sholat id di lapangan di masjid, kita lihat ada hadis di lapangan, dikembangkan. Nah, dulu ketika orang mungkin pakai ru'yah, dan ternyata Muhammadiyah pernah pakai ru'yah itu. Di HPT jilid 1 kan ada itu, jika terjadi perbedaan antara ru'yah dengan hisab, Bisa. maka ru'yah lah yang muktabar. Nah, ada yang nggak memahami teks itu dengan faktor kesejarahan. Jadi ada dulu Ustadz bilang, wah itu orang Muhammadiyah nggak taat itu ru'yah yang dipegang bukan hisab. Nah, itu kan putusan tahun berapa? Nah, saya juga dapat informasi bahwa HPT jilid 1 itu ada beberapa putusan yang tidak dikoreksi, sengaja memang, itu sebagai faktor kesejarahan. Jadi artinya sudah ada putusan itu, ini loh Muhammadiyah pernah punya putusan seperti ini. Nah, kalau mau lihat perubahan-perubahan putusannya, lihat di HPT berikutnya. Jadi saya bilang, kenapa ini nggak dirubah gitu kan. Nah, ternyata mereka bilang, biarlah ini menjadi sebuah sejarah bahwa kita pernah loh putusannya seperti ini. Dan di situ letak pembaharuan itu ya. Nah, kelihatan nanti pembaharuannya. Ada perubahan-perubahan. Jadi 5 wawasan ketarjihan ini harus menjadi landasan untuk sebuah bangunan fikih kita ke depan. Oke, baik Ustaz. Terkait dengan berafiliasi mazhab mungkin sudah terjawab lah ya kepada sahabat dakwah Muhammadiyah, bahwasanya bukan berarti Muhammadiyah itu tidak bermazhab, ya kan? Tapi mencari yang terbaik itu ya Ustaz. Jadi yang terbaik. Oke. Bukan hanya jodoh aja yang cari yang terbaik Ustaz ya. Oke, mungkin banyak di pihak di luar Muhammadiyah menyebut bahwa tarjih Muhammadiyah adalah mazhab Muhammadiyah dalam beragama. Itu seperti apa? Mungkin bisa jelas. Iya, orang boleh saja sih berasumsi seperti itu ya, berpendapat seperti itu ya. Ya, tapi sekali lagi itu bukan mazhab Muhammadiyah ya. Mazhab itu kan banyak pemahaman yang bilang aliran ya, pemikiran atau apa. Tapi saya sepakat apa yang disebut dengan Ustadz Adi Hidayat itu ya, yang merupakan juga kader Muhammadiyah kan. Dia pernah menyebut mazhab itu singkatan dalam bahasa Arab, mazhaba ilaihi. Mazhaba ilaihi. Aku ya cenderung kepada yang mana ini? Pendapat yang mana? Nah, dia menjelaskan itu bahwa ini ada tentang bacaan Al-Fatihah itu menurut mazhab Syafi'i bismillah dikeraskan.
Menurut Hambali disirkan. Nah, menurut ini ya tidak dibaca sama sekali mazhab Maliki. Nah, di antara pendapat-pendapat mazhab itu akhirnya kita cenderung kemana ini? Dan semuanya kan emang dicontohin Rasul. Nah, cuma kan nggak mungkin kita amalin semua. Maka mazhab ilaihi, kamu cenderungnya kemana? Nah, dalam konteks basmalah kan di putusan tarjih kita jelas di Muhammadiyah kan boleh bismillah dikeraskan, pendapat Syafi'i kita pakai. Terus disirkan pendapat mazhab Hambali. Nah, gitu. Jadi ada yang bilang juga kata ustadz itu, ya terutama di Sumatera Utara ya, di Sumatera Utara, Medan itu lebih suka disirkan. Ya, kalau di Pulau Jawa sana Muhammadiyahnya itu ya bismillah dikeraskan hal yang biasa. Ya, dan ada putusan tarjihnya bukan nggak ada gitu ya. Jadi sampai-sampai ada yang bilang, oh kalau ada Ustadz Muhammadiyah di Sumatera Utara atau di Medan ini yang bismillahnya dikeraskan berarti dia belum Baitul Arqam atau diragukan ke Muhammadiyahannya. Ya benar. Ya di putusan tadi kita jelas kok. Mau keras boleh pakai pendapat Syafi'i, mau disirkan nggak boleh. Begitu. Nah jadi kita tidak menafikan pendapat ulama. Dan jadi kalau tarjih itu bukan mazhab kita. Gitu ya. Jadi mazhab ilaih itu artinya bukan mazhab dalam arti aliran tertentu dan sebagainya, tapi adalah kita cenderung kemana. Oke, baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, tanya Ustadz Maulana, apa tuh? Terkait dengan majelis tarjih. Nah, sekarang udah menjadi majelis tarjih dan tajdid. Nah, itu bisa dijelaskan penambahan tajdid. Oh gitu ya. Ya memang sejak awal sejarahnya itu kan dulu sempat diusulkan majelis ijtihad. Nah ternyata kurang ya kan. Kemudian majelis taftish atau majelis namanya. Nah akhirnya muncullah tarjih itu ya. Tarjih itu kan salah satu dari usul fiqh bahwa membanding-bandingkan itu dipilih yang kuat. Dan akhirnya itu menjadi sebuah nama bagi lembaga Muhammadiyah atau majelis Muhammadiyah tentang pembahasan keagamaan. Dan itu berlangsung sampai cukup panjang ya, sekitar hampir masuk era 80-90-an, mau masuk tahun 2000-an. Nah, itu baru muncul di masa Pak Profesor Amin Abdullah menjadi ketua majelis tarjih kalau nggak salah sekitar 2005 ya, 2000. Itu dulu sempat namanya Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Ya, jadi MTPPI. Ya, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Karena beliau kan termasuk pemikir juga itu ya, ketua Majelis Tarjihnya. Disitulah lahir konsep Bayani, Burhani, Irfani itu di masa itu. Nah, baru pada eranya Pak Prof. Samsul Anwar, itulah mulai muncul yang namanya Majelis Tarjih dan Tajdid. Dan sampai sekarang. Nah, jadi selain tarjih membanding-bandingkan, harus ada unsur tajdidnya. Nah, jadi setiap putusan tarjih harus memuat tajdid itu tadi. Karena gerakan Muhammadiyah adalah gerakan tajdid, pembaharuan. Nah, yang perlu dipahami, pembaharuan ini maknanya bukan agamanya yang diperbarui, tapi penafsiran terhadap teks-teks agama itu. Kalau penafsirannya kan relatif. Tapi yang nggak boleh diperbarui ya teks hadisnya diganti, misalnya ayat Qur'annya diganti, ya itu yang nggak boleh. Ya. Tapi ketika ayat atau hadis itu masuk ranah pemikiran, karena yang namanya pemikiran itu tidak terlepas dari latar belakang, situasi yang terjadi, konteks waktu itu, dan latar belakang pendidikan, nah itu kan turut mempengaruhi pemikiran. Nah, sehingga tidak sama pandangan orang. Nah, di situ yang perlu ada wilayah pembaharuan itu. Jadi, jangan disalahpahami pembaharuan itu mau diperbarui semua agama itu. Seperti itu. Baik, Ustaz. Berarti udah terjawab semua. Kali ini ada lagi nih pertanyaan. Tanya Ustadz Maulana, apa tuh? Apa? Nah, untuk menguatkan wawasan ketarjihan yang dilakukan oleh majelis tarjih terkait dengan apakah ada melakukan pendidikan kader tarjih, baik itu pusat, wilayah, dan juga daerah. Kita punya dari pimpinan pusat itu ada namanya pelatihan ulama tarjih, ya PUTM ya, yang bersinergi dengan kampus.
ya, seperti di UAD, UMY ya. Nah, kita dulu pernah juga di UMSU dulu pernah ada ya, tapi saya berharap mudah-mudahan bisa muncul kembali itu. Ada juga yang bentuknya dia sifatnya lebih lebih cepat ya, misalnya pendidikan kader ulama tarjih ya, seperti yang pernah saya ikuti 2012 yang lalu itu ya. Nah, jadi itu sosialisasinya. Yang kedua, salah satunya ya dengan refreshing ketarjihan. Ya, ada pembahasan, ada sosialisasi, dan pimpinan pusat saya lihat memang sosialisasinya kadang secara regional dibuat. Ada regional Sumatera 1 misalnya tuh disampaikan. Nah, itu pernah dilaksanakan seperti itu. Untuk bisa menyampaikan berbagai pemikiran-pemikiran atau hasil-hasil putusan tarjih itu. Nah, apalagi sekarang sudah ada media-media sudah semakin mudah ya. Nah, maka banyak sekali acara-acara dari tarjih pusat, misalnya tarjih menjawab, termasuk pengajian tarjih. Nah, itu salah satunya bagaimana Muhammadiyah menyampaikan gagasan-gagasannya. Oke, terkait dengan keputusan tarjih itu sendiri, ada direvisi juga karena ditemukannya dalil atau hukum yang baru, itu sering terjadi ya, mungkin bahkan sampai saat ini juga kan, itu seperti apa mungkin persoalan itu? Iya, seperti tadi dari wawasan tadi kan salah satunya adalah terbuka tadi kan. Jadi setiap putusan tarjih itu harus dikoreksi. Oke. Ya, jadi artinya ya bisa jadi pada saat diputuskan saat itu itulah yang terbaik. Tapi tiba-tiba ya beberapa tahun kemudian ditemukan ternyata dalil yang lebih kuat. Ada hadis lain yang ternyata menginformasikan itu. Nah, salah satunya itu ada ya yang menarik itu di putusan tarjih tentang sholat, bacaan sholat munfarid itu. Jadi ada seorang ustadz ya menyampaikan, dulu kan kalau kita menggerakkan jari telunjuk itu ada hadisnya memang. Hadis Ibnu Zubair yang mengatakan tidak menggerakkan, ada hadis Wa'il yang menggerakkan. Dan gara-gara dua hadis itu muncul berbagai ragam pendapat fikih. Oh, ada yang menggerakkan, ada yang menggerakkan karena ada nama Allah dan sebagainya. Nah, waktu itu ada masukan dari seorang ustadz ya menyampaikan bahwa ternyata ketika dikumpul semua hadis tentang penggerakan itu riwayat Wa'il bin Hujr, di kitab Ustadz Ahmad bin Hambal ditemukan ternyata Wa'il bin Hujr itu menceritakan saat Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuknya sedang terjadi cuaca yang dingin. Ya, sudah cuaca dingin. Summa ji'tu ba'da dzalika fi zamanin bardin. Saat itu musim sedang dingin-dinginnya. Fara'aitun nas alaihi musyab. Dan aku melihat orang sholat pada bergulung-gulung pada kain mereka. Tuharraku aidihim min tahti siyab, menggerakkan tangan mereka dari bawah kain mereka, minal bardi, karena kedinginan. Nah, jadi dari situ waktu itu diputuskan, oh kalau gitu ya nggak usah digerak-gerakin, tangannya diam saja. Ya, di situ. Jadi orang ada yang ketawa-ketawa juga ya, lucu-lucu juga gitu. Dan saya merasakan waktu di Madinah itu kondisi 5 derajat. Wah, bukan hanya ini yang bergerak, tangan semua badan pun juga bergerak gitu. Jadi begitulah cara Muhammadiyah mengkoreksi berbagai putusan-putusan. Jadi dibaca secara komprehensif, dikumpulkan data-data, bahan sampai matang, akhirnya baru diambil sebuah keputusan. Oke. Masih ada nih beberapa lagi pertanyaan kita, Ustaz. Kalau ada, ya kan, misalnya ulama Muhammadiyah tidak sepaham dengan putusan tarjih, kemudian tidak mengikuti, atau bahkan juga menyalahkan putusan tarjih, itu apa yang dilakukan? Kita memang harus menyatakan bahwa kalau nggak sepaham ya itu ya harusnya ada etika ya. Boleh saja kita berbeda pandangan dengan pandangan tarjih, tapi harus ada adab dan etikanya. Artinya jangan sampaikan ke jamaah yang membuat akhirnya jamaah bingung. Ya boleh aja kita misalnya saya nggak sepakat dengan pendapat ini, ya udah hanya dia yang ngamalkan itu, sampai dia kemudian mendiskusikan ke majelis lain, ke ulama-ulama tarjih yang lain, sampai akhirnya ada putusan. Jadi dia berbeda boleh saja, tapi jangan disebarkan ke jamaah. Ya, tahan aja dulu sendiri gitu. Saya pun kadang ada juga yang seperti itu, tapi saya ingin merasa bahwa
oh saya lebih hebat daripada putusan tarjih itu dan sebagainya. Tapi ya kita pendam aja, kita tahan, ya udah, biar saya ngamalkan ini, ya biarkan itu menjadi putusan supaya jamaah nggak bingung. Nah, itu sikap kita gitu. Nah, tapi kalau ada yang bahkan menentang tarjih ya berarti kan ya dia di Muhammadiyah itu kan ya gimana ya, nggak samina wa ta'na. Karena kita di Muhammadiyah landasannya adalah tarjih. Tarjih. Nah, dan tadi sudah dikatakan ijtihad jamaah itu prinsipnya adalah pendapat ulama Muhammadiyah dalam keputusan tarjih karena sudah diputuskan secara mufakat bersama-sama itu lebih kuat dari pendapat pribadi. Ustaz. Oke. Jadi kalau memang tidak setuju biarlah itu menjadi pribadi sendiri ya. Oke. Dan tetap didiskusikan lah dengan pihak terkait lah ya. Jadi hanya mereka dengan orang tertentu, tapi jamaah itu ya biarkan dulu dengan itu. Iya. Baik. Tapi ini menarik, Ustaz. Ketika udah adanya putusan tarjih, tapi di kalangan warga persyarikatan mungkin ada perdebatan dan itu menjadi perbincangan. Nah, seharusnya seperti apa sih, Ustaz, yang bisa dilakukan mungkin supaya menghindari itu terjadi? Ya, kalau perbedaan pendapat memang nggak bisa dihindari ya. Artinya terjadi bias di jamaah itu bisa saja terjadi. Jadi misalnya ada putusan apa misalnya salah satunya tentang sholat qobliyah gitu ya, yang rame juga di Medan dibicarakan itu. Ya, karena ada diputuskan di tarjih itu ada 11 sholat sunnah yang direkomendasi oleh tarjih. Salah satunya adalah rawatib, satu lagi ada namanya sholat sunnah di antara azan dan iqamah. Nah, kalau orang berpegang pada sholat rawatib, hadis-hadis rawatib nggak ada yang menyebutkan tentang qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, nggak ada. Nah, itu kalau yang jadi pegangannya hadis rawatib. Tapi kalau yang kemudian dia berpegang pada hadis di antara azan dan iqamah ada sholat, ya, maka semua ada sholat sunat di antara azan dan iqamah termasuk qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Nah, untuk menyatakan ini di tengah-tengah masyarakat tidak mudah ternyata, dan saya menyaksikan langsung di lapangan itu di berbagai jamaah itu bias. Jadi ada yang bilang, oh kita kok udah beda nih berapa tahun begini dan sebagainya. Memang perlu kebijaksanaan. Bukan kita tidak setuju. Bukan kita tidak setuju ya. Kita perlu bijaksana juga menyampaikan sesuatu itu. Sehingga sampai jamaah paham, ngerti ya baru. Nah, jangan sampai gara-gara sesuatu hal itu. Akhirnya berantem di tingkat akar rumput. Gara-gara, oh gak pernah ada nih dan sebagainya. Itu yang sangat kita hindari ya. Baik. Nah, itu. Ustaz. Tak terasa kita sudah di penghujung untuk episode ketiga ini, Ustaz. Ya, mungkin pesan ataupun kesimpulan yang mungkin bisa Ustaz sampaikan terkait dengan tema kita di episode ketiga di Ustadz Maulana Menjawab ini, yakni wawasan ketarjihan ini. Iya. Jadi sekali lagi ya, wawasan ketarjihan kita ini kan sebagai landasan pijak dalam sebuah pengambilan keputusan keagamaan dalam Muhammadiyah. Ya, dalam mengambil keputusan itu ya kita pertama tentu saja punya wawasan tajdid. Ya, harus punya visi yang jauh ya. Putusan itu harus bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian yang kedua ya toleransi, kita nggak merasa kita paling benar ya. Kemudian menganggap orang lain salah ya. Semua orang kan punya ada pendapat, yang penting ada landasan yang menjadi dasar hukum mereka. Kecuali memang nggak ada sama sekali. Kemudian yang ketiga, terbuka. Putusan tarjih apapun, namanya juga hasil pemikiran manusia, pasti ada kekeliruan. Kontekstualisasi terhadap putusan itu juga perlu. Nah, maka terbuka untuk dikoreksi. Nah, yang keempat, ini yang paling penting, ya tidak berafiliasi mazhab. Jadi Muhammadiyah tidak fanatik ke salah satu mazhab tertentu. Dan jangan lupa Muhammadiyah juga tidak anti mazhab. Dan ada yang menuding bahwa Muhammadiyah itu meninggalkan warisan Islam klasik, seolah-olah bisa langsung menafsirkan Quran sendiri, baik ayat Quran hadis dengan kemampuan bahasa Arab. Itu nggak boleh, itu terputus ya. Nah, tapi kita lihat dari seluruh putusan-putusan tarjih itu ternyata kita membaca kitab-kitab fikih klasik itu, termasuk mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan dipertimbangkan dan akhirnya menjadi salah satu putusan-putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, yang terakhir tentu ya ini yang paling penting.
ijtihad jamaah ya. Jadi oleh karena itu bagi warga perserikatan dan sahabat dakwah, kalau ada perbedaan pendapat antara pendapat pribadi Ustadz dengan pendapat tarjih, ya kita pegangannya adalah pendapat tarjih secara organisatoris. Kalau misalnya kita nggak sepakat ya secara pribadi saja, yang nggak usah sebar-sebarkan dulu sama jamaah, yang akhirnya nanti jamaah di tingkat bawah bingung bagaimana, ya pendam dulu dan baru nanti sampaikan ke majelis tarjih, diskusikan. Nah, kalau memang nggak juga menemukan titik temu, ya sudah dia ngamalkan untuk diri dia sendiri, nggak usah kita pengaruhi yang lain-lain ya, karena kan nggak semua masyarakat tuh paham ya dan sebagainya gitu. Dan jangan juga ingin menimbulkan ego keilmuan ya, seolah-olah kan ya aku guru besar, aku ustadz kondang, aku apa dan sebagainya ya. Nah, itu jauh-jauhilah seperti itu. Karena di Muhammadiyah kita ada tarjih itu hasil keputusan bersama-sama. Kalau bahasa kita keroyokan gitu ya. Nah, keroyokan. Dan yang memutuskan itu juga punya kualifikasi ilmu yang memadai, yang mendalam, sehingga putusan yang diambil pun juga adalah proses yang sangat panjang. Nah, akhirnya jadi sebuah putusan dan tinggal kita warga perserikatan dan sahabat dakwah bisa mengamalkan dan sami'na wa ata'na terhadap putusan tersebut. Itu barangkali dari Luar biasa sekali Ustaz Maulana untuk episode ketiga kita ini, yakni wawasan ketarjihan. Jadi bisa masyarakat ataupun sahabat dakwah Muhammadiyah bisa tahu betul bahwa sebelum putusan itu ditetapkan, ditanfiskan ada landasan yang melandasi itu semua ya Ustaz ya. semuanya adalah Dan wawasan-wawasan itulah wawasan yang ada, wawasan tajdid, toleransi, terbuka, tidak berafiliasi mazhab dan juga ijtihad jamaah itu dirangkum semuanya, dan itulah yang titik pijaknya sehingga bisa kokoh sampai saat ini untuk putusan tarjih itu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas kebersamaannya di program Ustadz Maulana Menjawab. Tanya Ustadz Maulana, apa tuh? Untuk episode ketiga ini terkait dengan wawasan ketarjihan. Buat sahabat dakwah Muhammadiyah yang mungkin ingin bertanya-tanya, mungkin boleh komentar aja di YouTube channelnya kita di Muhammadiyah Sumut Channel. Dan pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan kita nantikan lagi untuk Ustadz Maulana Menjawab episode selanjutnya. Kini saatnya saya Bes Nugraha pamit undur diri beserta Ustadz Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustadz Maulana, apa tuh?